Sah, Leo duduk dengan kaki yang bergetar di depan penghulu dan juga Dr. Malik. Apalagi melihat tatapan penuh misteri yang diberikan oleh para sahabatnya, seolah-olah mengatakan, jangan coba-coba menggagalkan pernikahan. Jantungnya tak berhenti berdetak kencang, keringat dingin membasahi dahinya. Ia tak henti-hentinya berdoa dalam hati agar pernikahannya gagal. Tuk, tuk, tuk. Suara high heels mengetuk lantai membuat semua orang menoleh ke arah si pemilik high heels tersebut. Semua mata memandang kagum ke arah seorang gadis cantik berbalut kebaya yang dirias natural, memakai lensa mata berwarna coklat emas menambah aura kecantikan yang dikeluarkannya. Mata Leo terpaku menatap gadis tersebut yang tak lain adalah Ara. Kau lihat, istrimu itu sangat cantik dan menawan. Nanti setelah akad kau tidak harus menunggu selesai acara, langsung saja bawa dia ke kamar dan buatlah cucu yang banyak untuk papa. Bisik James yang duduk di sampingnya membuat Leo tanpa sadar mengangguk kepalanya cepat. Iya pak, ucap Leo terkejut karena baru menyadari perkataannya membuat James tersenyum mengejek ke arahnya. Dito menggandeng tangan Ara menuntunnya duduk di samping Leo. Mungkin bila gadis lain ia akan didampingi oleh orang tuanya, namun berbeda dengan Ara yang meminta Dito untuk mendampinginya. Ara menunduk kepalanya tidak berani menatap ke arah Leo. Antara gugup dan malu membuatnya meremas roknya. Sudah bisa dimulai? Tanya penghulu. Sudah. Leo menarik napasnya dalam-dalam, kemudian ia mengeluarkan secara perlahan. Penghulu langsung menjabat tangannya. Rileks saja nak, jangan terlalu gugup, ucap Pak Penghulu membuat Leo tersenyum masam. Karena bukan hanya kakinya yang bergetar tapi tangannya juga. Leo tak sengaja melirik ke arah Arka dan Kemal, matanya membulat sempurna melihat Kemal yang melingkarkan jarinya sehingga membentuk angka 0, sedangkan jari Arka langsung masuk ke dalam. Tak lupa juga ia melirik ke arah Dimas yang mengeluarkan tabletnya dan mengetik kata unboxing, membuat Leo menggertak giginya. Kurang ajar, batin Leo geram. Ananda Leonardo DiCaprio, saya nikahkan engkau dengan Rara Kinara Sanjaya binti Malik Sanjaya dengan mas kawin 28 gram, satu rumah mewah serta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Rara Kinara Sanjaya binti Malik Sanjaya dengan mas kawin 28 gram, satu rumah mewah serta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Leo mengucapkan akad dengan lancar dan lantang. Meski kegugupan menghampiri relung hatinya, bagaimana saksi sah? Arka, Kemal, Dito, dan juga Dimas langsung berteriak lantang. Mereka semua tersenyum puas di saat melihat mata Leo yang berkaca-kaca seperti lampu taman yang ingin segera pecah. Game over, semuanya. Phoenix, kau sudah tidak bisa jajan di luar lagi. Batin Leo menangis. Silakan pengantin wanita mencium tangan suaminya, begitu pula pengantin pria mencium kening istrinya. Ara dengan tangan bergetar karena gugup dan takut mencium lembut punggung tangan Leo. Begitu juga dengan Leo ini, ia menahan tekuk Ara. Ia mencium lembut kening Ara, namun harum ini seperti batin Leo. Leo menatap lekat wajah Ara membuat si empunya merona karena wajah Leo sangat dekat dengan wajahnya. Ia dapat mencium bau min dari mulut Leo. Puk, kalau sudah kebelet langsung ke kamar aja, biar papa yang menjamu tamu. Karena tamunya pun tidak banyak, bisik James menepuk pundak Leo. Ara yang mendengar bisikan James pun langsung merona malu. Apa sih pak? Siapa juga yang mau buat anak? Ketus Leo tak suka. Acara pernikahan dadakan terkesan sederhana tersebut berjalan dengan lancar. Arka dan yang lainnya ingin mengucapkan selamat pada Leo, namun mereka mengurungkannya di saat Leo menatap kesal ke arah mereka. Namun Arka tersenyum penuh arti ke arah Leo membuat Leo merinding. Apa kau berencana memberikanku obat cak badak, Ar? Batin Leo. Ayo kita mengucapkan selamat untuk Leo, ajak Arka pada para sahabatnya itu. Kau tidak lihat Ar, dia menatap kita seolah-olah ingin menelan kita hidup-hidup, sebaiknya kita jauhi dia untuk sementara waktu, serga Kemal menahan Arka. Kalian tidak usah takut, dia itu sendiri sedangkan kita berempat. Kalau dia macam-macam tinggal karungin aja. Balas Arka santai membuat mereka semua tersenyum lebar. Selamat bro, akhirnya kau menikah juga. Ujar Arka ingin memeluk Leo, namun Leo langsung mendorong Arka. Gak usah meluk-meluk. Ketus Leo cemberut membuat mereka terkekeh. Cih, mentang-mentang udah ada yang punya, peluk pun tidak boleh. Sindir Arka membuat Leo memutar bola matanya jengah. Sudah sana pergi, aku tidak butuh ucapan selamat dari kalian. Usir Leo pada Arka dan yang lainnya. Arka berjalan mendekati Ara, ia tersenyum kecil ke arahnya. Hai adik ipar,
Kamu pasti lelah kan? Ini aku kasih vitamin untuk kamu, biar tubuhmu lebih segar setelah meminumnya. Ujar Arka menyeringai memberikan botol obat pada Ara. Mendengar hal tersebut, Leo langsung membulatkan matanya sempurna. Terima kasih kak. Arka, panggil saja Kak Arka, karena aku adalah sahabat suamimu sekaligus kakak sepupumu Dito. Ucap Arka ramah. Baik Kak Arka, jawab Ara tersenyum manis. Selama acara berjalan, tak sekalipun Leo berbicara dengan Ara, begitu juga sebaliknya. Mereka hanya menyalami tamu yang datang saja, namun tak sengaja Leo melirik ke arah Ara yang terlihat memijat kakinya. Kamu lelah? Tanya Leo datar. Enggak kak, cuma kaki Ara pegal, terus kepala pusing sama perut lapar. Ditambah Ara haus terus rasanya pengen mandi berendam pakai air dingin. Seluruh Ara membuat Leo tersedak ludahnya. Dasar aneh, ditanya lelah malah curhat. Jadinya batin Leo menggeleng kepalanya. Tidak baik berendam pakai air dingin di jam segini karena ini sudah jam 7 malam, ujar Leo tanpa menoleh ke arah Ara. Tapi kata Kak Dito, Ara harus berendam dengan air dingin karena nanti ada kakak yang hangatin tubuh Ara. Jawabnya polos dan jujur membuat Leo langsung terbatuk-batuk mendengarnya. Uhuk kau, kakak kenapa? Apa kakak sakit? Tanya Ara panik mengelus punggung Leo membuat si empunya meremang. Leo menatap sayu ke arah Ara karena Phoenix tiba-tiba on. Sid, kenapa kau langsung on? Padahal dia tidak membelaimu seperti yang lainnya. Batin Leo frustasi. Tuk, aku tidak apa-apa, jawab Leo menepis tangan Ara sehingga membuat mata si empunya langsung berkaca-kaca. Maaf, lirik Ara menunduk membuat Leo menghela napas panjang. Inilah yang aku tidak suka dari wanita. Dikit-dikit sedih, dikit-dikit nangis, dasar lemah, batin Leo. Ayo ke kamar, ajak Leo menggandeng tangan Ara. Mendengar hal tersebut Ara langsung ceria. Ayo, balas Ara menggenggam erat tangan Leo. Sebentar lagi Ara akan bawa cucu yang banyak untuk ayah supaya ayah tidak marah lagi sama Ara. Batinnya senang. Cinta atau nafsu? Setelah masuk dalam kamar, Leo langsung membuka bajunya di depan Ara. Ia seakan sudah terbiasa membuka baju di depan para wanita, bahkan ia seakan lupa bahwa dia sedang berada di kamar Ara sekarang. Wajah Ara merah padam layaknya tomat rebus. Ia malu-malu kucing melihat tubuh kekar Leo. Ia menutup wajahnya dengan tangan namun sesekali ia mengintipnya. Kenapa tubuhnya sangat kokoh? Perutnya juga seperti kotak amal, belum lagi bibirnya merah seperti sambal mercon. Batin Ara terpesona. Leo masuk ke dalam kamar mandi dengan menggunakan celana boxer. Ia segera menuju ke arah shower. Kita benar-benar sudah tamat, Phoenix. Kau sudah tidak bisa terbang bebas lagi. Karena kalau kita melanggarnya, bisa-bisa kau dipisahkan dari tubuhku. Dan itu sangat mengerikan, gumam Leo berbicara pada si Phoenix yang nampak lesu. Ia segera menyudahi ritual mandinya dan segera keluar dengan handuk yang terlilit di pinggangnya. Ara membuka mulutnya lebar dikala melihat pesona Leo di depannya. Benar-benar mengunggah selera, badan yang nampak masih basah, rambut yang belum kering dan acak-acakan terkesan lebih seksi, membuat otaknya langsung menghayal yang tidak-tidak. Kamu tidak mandi? Tanya Leo menaikkan alisnya namun bukannya menjawab, Ara langsung lari masuk ke kamar mandi. Ia tak sanggup melihat Leo lagi karena ia takut harga dirinya jatuh apalagi bundanya tadi berpesan agar Ara tidak terlalu barbar dan agresif. Dasar aneh, gumam Leo segera menelpon seseorang untuk membawakan baju gantinya untuk besok karena malam sudah larut. Leo hanya menggunakan boxer saja untuk tidur. Tak lama kemudian orang yang membawakan bajunya datang. Terima kasih, sama-sama tuan. Leo langsung naik ke atas kasur king size-nya Ara. Ia membolak-balikkan tubuhnya mencari posisi aman untuk tidur. Apakah malam ini aku harus mengobrak-abrik sangkarnya? Seperti yang papa katakan, apakah nantinya si Phoenix akan nyaman dengan satu sangkar? Apa yang harus aku lakukan? Aku benci dikekang. Teriak Leo frustasi menjambak rambutnya. Sedangkan di dalam kamar mandi, Ara dilanda kebingungan melihat baju yang diberikan oleh bundanya yang ternyata adalah linier seksi berwarna merah cerah. Kenapa bunda suruh pakai baju jaring ini sih? Tidak nyaman dilihat, apalagi bajunya transparan begini. Tapi kata bunda ini wajib, gumam Ara bermonolog sendiri. Hingga akhirnya ia pun memakai linier tersebut karena takut bundanya akan marah. Ara keluar dari kamar mandi dengan jantung yang berdegup kencang. Ceklek, Leo yang sedang bermain HP-nya langsung menatap ke arah pintu kamar mandi. Matanya melotot, begitu juga dengan air liurnya yang ingin keluar. Ia melihat Ara memakai baju linier dengan rambut yang masih agak basah. Mata elang Leo langsung menatap jelas tubuh Ara yang nampak transparan. Begitu juga dengan si Phoenix yang seakan ingin segera terbang. Slup,
Oh my god, ucap Leo tanpa sadar menghirup ludahnya kembali. Tangannya menggenggam erat spray mencoba menahan gejolak Casanova dalam tubuhnya. Ara berjalan perlahan ke arah kasur. Ia naik dengan malu-malu ke atas ranjang. Hidung Leo langsung menghirup harumnya sampo dari rambut Ara. Siapa yang menyuruhmu memakai baju ini? Tanya Leo dengan suara beratnya. Bunda, lalu kenapa kamu memakainya? Agar kakak senang? Jawab Ara polos membuat Leo menghela napas panjangnya. Ia tahu pasti Ara tidak tahu apa maksud dari memakai lingkar tersebut. Apa kamu bahagia dengan pernikahan ini? Tanya Leo tiba-tiba membuat Ara langsung melengos ke samping, wajahnya berdekatan dengan wajah Leo. Ara tidak tahu, lirihnya. Kenapa kamu tidak menolak pernikahan ini? Bukankah kamu masih terlalu muda untuk menikah? Seharusnya wanita seumuran kamu itu masih kuliah bukan menikah. Cecar Leo membuat Ara semakin menundukkan kepalanya. Jika disuruh memilih antara menikah dan kuliah, maka Ara akan memilih menikah. Jawab Ara lemah membuat Leo bingung. Kenapa? Bukankah wanita yang terlahir dari keluarga kaya sepertimu kebanyakan ingin mempunyai pendidikan yang tinggi agar kelak bisa mempunyai karir yang bagus? Tanya Leo bertubi-tubi. Ara cuma tamatan SMP, jadi mustahil bisa kuliah. Ucap Ara tersenyum getir ke arah Leo. Kenapa cuma SMP? Tanya Leo lagi. Itulah Leo, ia tak suka berbasa-basi dalam berbicara. Jika dia bertanya maka ia ingin jawaban yang memuaskan tanpa ada neko-neko. Karena Ara hiks, tangis Ara pecah, tak sanggup lagi meneruskan perkataannya. Ia tak sanggup mengingat kejadian menyakitkan yang dia alami dulu. Sungguh Ara tak sanggup. Leo yang melihat Ara menangis pun langsung membuka mulut Ara. Ia sangat takut bila ada yang mendengar suara tangis Ara, apalagi bila yang mendengar para sahabatnya itu. Bisa mati dia, dilibas pakai truk puso. Diam, jangan menangis, nanti orang-orang bisa salah paham bila mendengarnya. Sentak Leo membuat Ara semakin menangis. Leo kalang kabut, ia berusaha menenangkan Ara namun tak membuat Ara berhenti juga. Kamu mau diam atau aku cium, ha? Tegas Leo melepaskan tangannya membekap mulut Ara. Cium, diam, hiks, ucap Ara yang masih menangis. Kau yang memintanya, ujar Leo langsung mencium rakus bibir mungil Ara membuat si empunya terkejut. Niat Leo ingin menghukum Ara namun dia malah terpancing melakukan lebih karena bibir Ara sangat manis. Ini benar-benar sangat manis, bagaimana bisa ada bibir semanis ini? Apa yang dibawa juga manis? Oh shit, apa yang kupikirkan? Batin Leo mengumpat. Leo segera melepaskan ciumannya, ia tak ingin melakukan hal lebih dari ciuman, karena ia belum siap melakukan cocok tanam dalam ikatan pernikahan. Leo ingin membuat dirinya nyaman dulu baru dia akan menunaikan haknya. Ia tak ingin menyakiti Ara yang masih polos dengan melakukan hal tersebut. Maka otomatis Leo memberikan harapan untuk Ara. Ia kembali mengingat nasihat Jimmy dulu membuat Leo berusaha menekan hasratnya. Jangan sekarang, Ponyx, batin Leo. Kenapa tidak dilanjutkan, Kak? Tanya Ara menatap sayu ke arah Leo. Sit, Leo mengumpat dalam hati. Apa kamu mau melakukannya tanpa dilandasi cinta? Kita berdua hanyalah dua orang yang baru saja kenal dan diikat paksa dengan ikatan suci oleh orang-orang terdekat kita. Aku tidak ingin melakukannya sekarang karena aku belum mencintaimu. Mungkin iya, aku sangat menginginkannya sekarang. Aku tidak munafik. Melihatmu berpakaian seperti ini saja sudah membuat libidoku naik. Tapi apakah kamu mau melakukannya denganku tanpa adanya perasaan cinta namun hanya dengan nafsu semata? Tanya Leo tegas menatap lekat wajah Ara yang berada dalam pukungannya. Ara mau? Tegas Ara lantang dengan mata yang berkaca-kaca. Akan Ara lakukan apapun demi punya anak, agar ayah memaafkan Ara. Batinnya sedih. Kau? Belum sempat Leo berbicara, Ara langsung menarik tengkuk Leo dan mencium lembut bibir Leo dengan kaku.